Warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta sahabat media serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas tuntas adanya perkampungan Wewe Gombel yang terdapat di tebing di mana adanya dekat kali perbatasan antara Kampung Pendawa yang biasa dikenal dengan Kampung Saimbang. Saudara, semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak sama-sama kisah selengkapnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hasil penelusuran yang didapat oleh seorang ahli spiritual, memang riwayat sudah cukup lama, barangkali 45 tahun yang lalu. Saat itu sedang rame-ramenya musim hujan. Setiap saat Kaligung tersebut akan banjir bandang, sehingga perkampungan di mana yang dekat dengan Kaligung adalah yang dikenal Desa Saimbang. Padahal saat itu Desa Saimbang memang sangat dekat sekali dengan Kaligung, sehingga setiap ada banjir bandang selalu menghantam tebing-tebing yang dibatasi dengan perkampungan Saimbang tersebut, sehingga sejalan dengan waktu seluruh perkampungan Desa Saimbang habis lenyap, tertelan oleh banjir bandang. Kita kembali kepada masalah rumah gaib atau perkampungan gaib Wewe Gombel yang ada. Kalau kita cermati secara akal sehat, Desa Saimbang, di seberangnya Desa Saimbang, seberang kali sana adalah Desa Pener yang dikenal, yaitu Kecamatan Bangka. Kalau Desa Saimbang adalah Kecamatan Selawi. Kenapa kita bicara masalah, kita bicara dengan akal sehat? Yang namanya air pasti mengarah ke daerah paling rendah. Saat itu 45 tahun yang lalu, air itu selalu lebih suka menerjang di mana adanya tebing-tebing yang tinggi yang dibatasi dengan Desa Saimbang. Semestinya secara akal sehat, air itu akan mengarahkan ke arah timur di mana ada Desa Pener. Di situ adalah lebih landai tanah Desa Pener, hampir sama dengan tingginya dengan kali, katakanlah Kaligung. Tapi kenapa air itu tidak mau mengarahkan ke Desa Pener? Itu yang membuat banyak pertanyaan-pertanyaan oleh masyarakat. Lantas di satu sisi ada orang berbicara miring, karena di sana Desa Saimbang manusianya hanya bekerja dan bekerja, tidak memikirkan rasa syukur nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kejadian-kejadian sering adanya banjir bandang, Kampung Saimbang lenyap bersih ditelan oleh Kaligung. Mereka lantas pindah, kebetulan memang tanahnya agak luas. Di sebelah sana, sebelah barat masih luas tanahnya, sehingga mereka satu demi satu membangun kembali tanah yang kosong tersebut.
yang tadinya perkampungan menjadi melebar menjadi kalikung, sehingga antara jarak kalikung desa Saimbang dengan benar berkilo-kilo lebarnya. Sejalan dengan waktu, dengan adanya didirikan masjid yang ada di desa Saimbang, katakanlah orang mengatakan desa Saimbang sekarang kembali bercahaya. Rasa syukur tercipta oleh orang-orang yang ada di desa Saimbang. Disitulah hingga sampai saat ini, dengan berita melalui konten Ayah Sadam, tidak ada lagi banjir bandang. Sekalipun ada, tapi tidak seperti biasanya, hanya banjir sewajarnya. Mari kita kembali mengenai perkampungan Wewe Gombel. Posisi dinding atau tebing yang ada di desa Saimbang, konon kabarnya dulu pernah ada jembatan. Sisa jembatan itu adalah dibuat jembatan memang sudah cukup lama, sebelum 45 tahun yang lalu, sehingga bekas-bekasnya jembatan, bebatuannya, bahkan pasangan-pasangan bangunan jembatan tersebut yang ada di pinggir-pinggir masih ada, masih membekas. Disitulah yang terdapat tebing, titik temu dari desa Saimbang, yang dikenal tebing yang paling tinggi. Terdapat perkampungan Wewe Gombel. Di saat penduduk benar yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan, ada yang nyupir, ada yang mencari batu, ada yang mencari kayu, ada yang mencari pasir, dan lain sebagainya. Mayoritas mereka adalah petani kali, pencari batu, pasir, dan lain sebagainya. Sebagian adalah sebagai supir truk yang membawa hasil daripada pasir batu tersebut. Lantas kita kembali mengenai perkampungan Wewe Gombel yang terdapat di tebing tersebut. Saat itu ada beberapa orang yang pulang kemalaman. Memang mereka kalau dari kota lebih cepat melalui kalikung tersebut, tentu saja melalui desa Saimbang. Sejalan dengan waktu, adanya seseorang yang kebetulan sedang berjalan sendiri pulang ke arah desa benar. Memang gelap, tidak ada lampu sama sekali saat itu. Hingga sampai saat ini pun di kalikung tidak ada pencahayaan apabila malam hari. Yang ada hanya suara kericikan-kericikan air dan suara burung. Karena mereka sudah terbiasa, mereka menyeberangi kali untuk sampai ke rumahnya. Di saat yang tepat yang bikin menggegerkan orang-orang sekampung desa Saimbang adalah ada teriakan histeris. Ternyata orang tersebut melihat sesuatu yang aneh, besar tinggi, yang menyeberangi kali. Padahal kali itu lebarnya bisa berkilo-kilo. Hanya di sini kita berbicara mengenai pada saat musim kering. Sekalipun lebarnya berkilo-kilo, tapi pada saat musim kering, air itu hanya menyempit kurang lebih 7 meter lebarnya yang ada airnya. Nah, disitulah
seseorang yang menyeberang ingin pulang ke Bener melalui desa Saimbang. Kebetulan jalan itu yang biasa dilalui oleh truk yang mau masuk ke kali adanya di sebelah tebing. Tentu saja orang tersebut melalui jalan mobil tersebut. Pada saat orang tersebut turun di sebelah tebing tersebut sedang menyeberang, ada suara aneh. Ada suara manusia, tapi tidak ada wujud. Si orang tersebut lantas mencoba mencari suara itu di mana keberadaannya. Kebetulan orang tersebut mendekati di mana adanya tebing. Nah, disitulah yang dekat air. Dia keliling-keliling, "Woi!" sambil teriak. Orang tersebut mengatakan, "Wujudkan diri kamu. Kalau kau panggil saya, siapa kamu? Jangan ganggu saya mau pulang," kata si orang tersebut mengatakan demikian. Lantas dia tidak tahu kalau ada beberapa orang yang di ujung sana kurang lebih 500 meter. Kebiasaan mereka kalau malam, karena saat itu adalah tidak ada toilet, mereka kalau ada buang air besar selalu di kalikung tersebut. Suara teriakan itu membuat mereka berdua yang sedang nongkrong di kali menghampirinya. "Bang, abang siapa?" Memang mereka tidak kenal, tapi mengenalinya wajahnya karena memang tetangga kampung, hanya dibatasi dengan kalikung. Akhirnya mereka bercerita dengan seru sepertiga. Orang berdua yang baru sampai mengatakan, "Ada apa bang kok teriak-teriak?" "Begini bang, saya kan baru turun tuh lewat jalan mobil tuh. Nah, tiba-tiba pas saya mau menyeberang, ada yang manggil saya. Perasaan saya kenal, tapi saya nggak tahu, lupa namanya. Cuma nggak ada wujud. Karena suaranya itu ada di tebing itu. Saya hampiri di situ. Lantas saya teriak, 'Woi, siapa kamu? Kau panggil saya tidak ada wujud,' saya katakan demikian tadi kan. Lantas si dua bang mengatakan, 'Bang, saya udah sering mendengarkan banyak orang menceritakan yang sama seperti situ. Setiap orang pulang ke Bener, tahu sendiri kan kalau malam ramai, pokoknya sore hari dia sampai malam. Sampai-sampai orang Saimbang aja mengatakan, orang Bener jago-jago ya, hebat, nggak penakut. Jalan malam pulang kampung, pulang ke Bener hanya melalui kali. Nggak takut apa ya?" Sampai-sampai para warga Saimbang yang biasa orang sibuk pulang ke Bener selalu nyeletuk berbicara dengan teman-temannya, orang Bener hebat ya, nggak ada takut-takutnya. Kalau pulang malam jalannya lewat kali," kata mereka mengatakan demikian. Lantas kedua orang tersebut berbicara kembali, "Begini bang, cerita itu kan sudah cukup lama. Kejadian-kejadian orang memanggil, kadang nggak kenal tapi dengar suara, kadang kenal tapi nggak ada wujudnya juga. Ini menurut riwayat, katanya dulu ada sesepuh mengatakan bahwasannya di sini ada perkampungan Wewe Gombel." "Di mana bang?" kata orang pertama. "Ya itu di tebing itu yang tadi situ dengar suaranya." "Oh gitu ya, bener. Nih gue ceritain ya," kata salah satu orang kedua tadi mengatakan, "Ada beberapa orang cerita dengan saya, memang kenyataannya seperti itu. Ini unik lagi bang, dan serem," kata orang kedua dari salah satu orang kedua tadi mengatakan. Jadi ceritanya begini, dia
dengar persis memang itu temannya. Hanya dipanggil teman itu. Nah, setelah dia deket tebing itu, dia melihat sekelebat kayak semacam perkampungan, tapi manusianya sama, besar-besar, serem dah, nggak seperti ukuran manusia umumnya. Cuman herannya, sekalipun malam, kata dia pas melihat, terang, seakan-akan ada lampu, ya seperti kayak perkampungan umumnya. Lantas orang pertama mengatakan, terus gimana bang selanjutnya? Ya dia bilang katanya sih, pada saat dia melihat sesuatu perkampungan wewe gombel, dia sempat duduk di batu besar itu tuh yang dekat tebing, yang ada kalinya, yang ada airnya maksudnya. Dia sampai kebingungan. Dia katanya bilang ini, kemana orangnya ya? Gue kenal dicari-cari kagak ada. Gue muter-muter mulu di batu ini, katanya begitu. Terus selanjutnya gimana bang? Ya dia sempat bingung loh bang. Katanya hampir jam berapa tuh? Dari jam 12 malam sampai jam 3 dia duduk di batu. Udah aja gak sambil ngerokok katanya. Untung dia bawa kopi. Akhirnya dia pulang, dilanjutin perjalanan. Terus ini ada cerita lagi. Ini lebih serem lagi. Gimana bang, kata orang pertama. Jadi begini, begitu dia nyebrang, biasalah ya, dari desa Saimbang ke Pener. Setelah dia nyebrang kali selesai mendarat, tiba-tiba ada sesuatu nongkrong di atas batu besar. Waktu itu kan memang batu besar-besar banyak banget di sini. Karena sejalan dengan waktu, banyak orang pinter pakai karbit dipecahin. Akhirnya batu-batu itu udah hampir habis. Kalau zaman dulu banyak, gede banget bang. Batu panjang. Kadang saya suka rajin sholat di sini bang. Sholat malam atau ketinggalan waktu, ngejar waktu, saya sholat di sini. Ya saat itu mah air kali masih bersih, jernih. Sekarang aja kotor. Orang nongkrong aja di kali. Lantas mereka sambil tertawa kecil. Orang kedua dari kedua orang tersebut ikut nimbrung bicara. Abang pulang sendirian? Tanyanya kepada orang pertama. Iya bang, orang tadi dipanggil sama nyebrang, akhirnya saya berhenti, terus saya balik lagi, saya cari-cari di dekat tebing itu. Kok nggak ada orang? Akhirnya saya teriak-teriak. Saya bilang, wujudkan diri kamu. Kalian datang. Lantas orang yang ketiga dari kedua orang tersebut mengatakan, ya tadi saya dengar suara kamu, makanya kami berdua kemari. Ada apa gitu? Terus gimana bang selanjutnya bang? Kata orang pertama kepada orang ketiga tadi. Ya waktu itu, waktu habis nyebrang kali, tiba-tiba ada sesuatu yang nongkrong di atas batu besar. Ya nggak begitu jelas ya, namanya gelap ya. Paling yang ada kunang-kunang. Tapi orang tersebut berani. Kamu siapa? Kok diam aja? Lagi ngapain? Katanya begitu. Tiba-tiba dia bersuara, saya penjaga batu besar ini yang ada di Kaligung. Lantas orang tersebut tiba-tiba lari sebisa-bisanya kembali ke arah desa Saimbang, tidak jadi ke desa Pener. Setelah masuk ke perkampungan desa Saimbang, dia ngumpul dengan orang di situ. Lantas orang setempat bertanya, bang, ada apaan bang? Kayak dikejar-kejar maling. Begini bang, gak biasanya waktu saya nyebrang, udah nyampe, tiba-tiba saya ngeliat ada sesuatu yang di batu besar itu tuh. Saya nanya, kamu siapa? Lagi ngapain?
langsung bangun besar banget. Dia bilang katanya, saya penunggu Kalikung, katanya gitu. Langsung saya lari kencang, ini sampai di sini. Lantas mereka yang mendengarkan di desa Saimbang itu mengatakan lama-lama, ih serem juga ya. Makanya saya suka bilang, orang benar hebat-hebat ya. Kalau pulang ke rumah, suka motong jalan lewat desa sini, nyebrang kali, memang lebih cepat sih. Tapi kan orang sini ngerti, di daerah situ kan kalau malam serem, suka ada yang aneh-aneh. Kata orang sekampung yang di desa Saimbang mengatakan demikian. Terus gimana bang? Kata salah satu orang yang di desa Saimbang mengatakan demikian. Terus orang yang tadi baru saja lari mengatakan, gimana ya? Gue mau muter balik aja ya. Begini aja bang, ntar nunggu teman saya, dia mau pemberani, biar diantar deh. Lantas orang yang tadi baru saja lari mengatakan, jangan bang, ngerepotin. Lantas orang tersebut melanjutkan pembicaraan yang di desa Saimbang. Dah apa-apa bang, saling tolong menolong, kita kan tetangga kampung. Kata orang itu mengatakan demikian. Gak lama kemudian orang yang dibicarakan datang. Ada apa bang? Tolong dong temen dari bener, anterin pulang. Tumben amat, kata orang tersebut. Biasanya orang bener kan pemberani. Sampai saat ini juga orang bolak-balik lewat kali kalau malam. Lantas salah satu orang yang di desa itu mengatakan, begini bang, dia kan barusan lari ke sini ketakutan, ketemu penunggu yang ada di kali itu. Katanya lagi nongkrong di batu besar. Dia nanya, kamu siapa? Katanya, saya penunggu Kalikung, kata gitu. Akhirnya dia lari kencangnya sampai di sini. Wah, ada-ada aja. Saya sering nongkrong di kali, nggak kenapa-kenapa, katanya begitu. Lantas singkat kata, orang tersebut dihantar dengan beberapa orang, termasuk orang yang pemberani tadi yang baru datang. Begitu sudah sampai di mana adanya dekat tebing, hampir mau menyeberang kali, tiba-tiba yang baru saja mengantarkan 3 orang dan termasuk 4 orang, salah satu yang diantar, melihat sesuatu aneh. Mereka membuktikan diri bahwasanya melihat perkampungan Wewe Gombel yang ada di tebing itu, seperti melihat nyata persis perkampungan, terang, ada lampu. Lantas mereka berempat bergumam, wah, baru kali ini saya melihat sesuatu di tebing, tapi kayak perkampungan ya. Lantas satunya yang tadi baru sampai, yang katanya pemberani mengatakan, gue jadi ingat kayak kata Pak Haji. Lantas 3 orang jeletuk, maksudnya apa bang? Kan pernah saya ketemu Pak Haji. No, desa kamu yang benar, menunjukkan ke orang yang diantar. Oh, Pak Haji itu. Terus gimana bang? Katanya di situ ada perkampungan, yaitu perkampungan Wewe Gombel. Wah, ini asik nih ceritanya, tapi serem ya, kata mereka ramai-ramai bicara demikian. Lantas orang yang tadi bertemu dengan penjaga Kalikung mengatakan, wah bang, tambah serem aja ya bang ya. Coba kalau tadi saya lanjutin gimana? Kalau saya dikejar-kejar, kata orang pertama. Yaudah kita lanjutin aja, biarin aja dah. Kita udah melihat kayak gitu kan. Kita anterin dia sampai ke rumah. Kita balik lagi, kita kan bertiga nganter di 1 orang, jadi 4 orang. Kita pulang bareng-bareng bertiga. Lantas mereka melanjutkan pembicaraan sambil melanjutkan perjalanan mengantar orang tersebut. Pembicaraan mereka sambil berjalan mengatakan, gimana caranya ya kita nembus ke perkampungan Wewe Gombel, kata orang pemberani
tersebut mengatakan demikian. Lantas kedua temannya yang sama-sama mengantarkan orang pertama mengatakan, ini mesti panggil Pak Haji ini kalau begini. Beliau kan tahu orang spiritual, memiliki panca indera. Lantas satunya lagi nyeletuk, orang ketiga, betul bang, kita sama-sama nemui Pak Haji sekalian, suruh melihat ke sini. Lantas orang yang tadi pertama kali itu bilang pemberani mengatakan, merepotkan saja, udah malam begini, jam berapa sekarang, kata gitu. Besok-besok aja deh, kata orang pemberani tadi mengatakan demikian. Lantas, wah ini kita udah sampai nih, kata orang yang diantar mengatakan demikian. Kalian jangan langsung pulang, kita bikin kopi dulu ya, santai dulu. Ini bertiga rokoknya apa aja, ntar saya belikan. Udah nyantai aja, gak usah sungkan-sungkan. Saya malah terima kasih banyak udah diantar kalian bertiga. Coba kalau saya nggak diantar, bingung gue pulangnya, kata orang pertama yang diantar bertiga. Lantas nggak lama kemudian mereka pada ngopi sambil ngobrol kecil, melanjutkan pembicaraan yang Pak Haji dengan perkampungan Bebek Gombel. Lantas seorang pemberani mengatakan, memang sih sebetulnya gini solusinya, panggil Pak Haji, kita rencana dulu nih. Setelah itu suruh hadir di situ, di mana adanya tebing, bisa nggak dipindahkan supaya tidak mengganggu orang-orang di sekelilingnya, terutama ini nih orang benar. Pasti dia mau, karena apa? Di sini kan aktif buat lalu lalang orang benar, suka pulang malam. Lantas mereka mendukung, betul bang, supaya aman. Terus orang yang mengantar orang kedua dan ketiga mengatakan, betul juga bang, kita kan malah dekat rumahnya, dekat tebing itu, namanya seimbang, nempel kali, apalagi kan banyak orang yang suka ke kali. Kita nggak punya WC, kalau WC-nya ke kali, serem juga ya, kata orang yang telah diantar. Terus orang yang telah diantar tadi bertanya, bang, saya pengen tahu nih, situ kan semuanya kampungnya kan dekat kali, ada nggak sampai saat ini pernah diganggu atau jadi korbannya? Mereka bertiga berpikir. Lantas orang pemberani mengatakan, alhamdulillah sih bang, memang sih ada beberapa orang pernah menyaksikan yang seperti tadi kita lihat, perkampungan Bebek Gombel. Cuman kita kan nggak tahu itu perkampungan apa. Adanya orang bilang Bebek Gombel, ceritanya begini, kata orang pemberani. Jadi ada orang bener nih ceritanya, menjelang maghrib dia buru-buru pulang, nyebrang kali. Begitu ada di sawah, ini lain lagi, bukan di tebing itu. Kan kita kan nih kali nih di sebelah sana adalah tanaman-tanaman padi. Nah di situ dia muter-muter mulu, nggak nyampe pulang ke rumah. Nah begitu dia udah muter-muter 3 kali, dia baru sadar, astagfirullahaladzim ya Allah, saya buru-buru mau pulang, mau sholat maghrib, kok saya masih di sini muter-muter. Nah di situ baru sadar. Lantas orang kedua dari orang yang mengantar tersebut mengatakan, gini kali bang, saya juga pernah dengar, paling nggak lepas dari Bebek Gombel yang punya perkampungan yang di tebing itu. Lantas orang pemberani mengatakan, Bebek Gombel, apa betul ya ada hubungan dengan itu ya? Lantas mereka mendukung lagi, menguatkan, betul bang kali, ini hubungannya dengan sono. Yang namanya hal begitu bisa kemana-mana, ini kan masih seputar lingkup kali, ya termasuk tebing itu. Tiba-tiba setelah 3 hari kemudian mereka bertemu dengan Pak Haji. Singkat kata, akhirnya
akhirnya Pak Haji meluluskan memenuhi permintaan mereka. Datanglah di tebing tersebut. Lantas Pak Haji mengatakan, saudara-saudara, kita nggak usah takut ya. Kita masing-masing berdoa sebisanya aja dah. Ya boleh katakan kalau bisa al-ikhlas. Sambil nunggu saya berdoa selesai, saya akan kontak secara mata batin penguasa yang ada di tebing ini. Lantas mereka berdoa. Setelah selesai berdoa, si Pak Haji tiba-tiba bicara sendiri. Orang-orang yang di sekelilingnya yang kebetulan bareng-bareng menyaksikan satu sama lain bercerita, Pak Haji lagi ngomong dengan siapa tuh? Kata orang pertama. Lantas orang kedua bicara, udah diam aja. Itu berarti tandanya Pak Haji sudah ketemu penghuninya. Lantas mereka diam sejenak. Pak Haji mengatakan, apakah betul kamu adalah salah satu bebek gombel yang ada di perkampungan di tebing itu? Malokane, saya bicara dengan kamu. Apakah betul Anda tidak lepas dari bebek gombel? Tiba-tiba si makhluk besar itu yang ada di perkampungan, katakanlah perkampungan gaib yang ada di tebing itu, mengatakan sambil balik, ya betul, saya adalah Wewe Gombel. Kenapa? Dan kenapa kalian bisa berani masuk ke dunia lain? Di sini adalah perkampungan Wewe Gombel. Kata salah satu bebek gombel yang muncul tadi, mengatakan demikian. Lantas Pak Haji mengatakan, kalian memang sudah cukup lama di sini, saya tahu. Kalian sudah cukup meresahkan masyarakat, terutama desa Bener, yang selalu bolak-balik melalui jalan ini yang lebih dekat. Bukan satu saja orang yang diganggu, tapi banyak. Saya sudah menampung informasi dari orang-orang yang pernah menyaksikan yang diganggu. Bahkan sore pun menjelang maghrib diganggu juga. Orang nggak sadar, bolak-balik putar-putar di sawah, nggak pulang-pulang, nggak nyampe-nyampe. Begitu dia udah 3 kali putaran baru sadar. Itu pekerjaan kamu, termasuk keluarga-keluarga besar Wewe Gombel. Tiba-tiba ada yang hadir lebih besar lagi, tertawa. Woi manusia, saya tahu pembicaraan kamu dari awal. Ada apa? Kenapa kau berani masuk ke wilayah kami? Di sini adalah perkampungan Wewe Gombel. Lantas Pak Haji mengatakan, kamu siapa? Saya adalah rajanya Wewe Gombel yang punya kuasa perkampungan Wewe Gombel yang ada di tebing ini. Lantas seorang haji mengatakan, lebih baik kalian pindah dari sini. Kalian memang sudah cukup lama, saya tahu, tapi cukup meresahkan masyarakat, terutama masyarakat kampung Bener. Saya salah satunya orang Bener. Lebih baik kalian pergi dengan baik-baik. Saya tidak mau dengan cara kasar. Tiba-tiba temunya banyak keluar dari pintu gerbang dunia lain. Woi manusia, ada apa ini rame-rame? Bikin reseh aja. Kami sedang istirahat, tapi kami merasa terusik karena kedatangan kamu, kata si beberapa Wewe Gombel yang hadir. Jangan ikut campur. Ini katanya rajanya kalian. Saya akan bicara dengan raja kalian. Kalian cukup mendengarkan. Wewe Gombel, kamu katanya rajanya. Saya akan bertanya dengan kamu sekali lagi. Pindah baik-baik.
kata memaksa. Tapi kalau kalian tetap ngeyel suruh pindah tidak mau, saya punya cara untuk memindahkan kalian yang jauh di Gunung Slamet, di mana saja. Yang penting jangan di lingkup di mana lingkungan dekat masyarakat, termasuk orang-orang lalu lalang yang suka melalui kali ini. Tiba-tiba mereka makin banyak ramai menyaksikan si Wewe Gombel itu. Weh Pak Haji, mereka ramai-ramai bicara dengan kalimat senada. Enak saja mau memindahkan kami. Kami di sini 2000-an tahun. Mau dipindahkan kemana enak saja. Kamu udah cocok di sini. Receh-receh. Dengarkan baik-baik. Saya bicara dengan raja kalian, bukan dengan kalian. Lantas si rajanya mengatakan, manusia, kenapa kamu ikut campur urusan kami? Kami sudah cukup lama di sini, udah cocok. Tiba-tiba kamu mau ngusir kami. Lantas anak buahnya si Raja Wewe Gombel tertawa terbahak-bahak, ramai sekali. Sementara beberapa orang yang pengikutnya Pak Haji bengong mendengarkan perkataan Pak Haji yang sedang serius. Mereka berbisik-bisik. Wah, lama sekali Pak Haji ngobrol dengan mereka. Lantas ketika beberapa orang yang mengikuti Pak Haji mengatakan, lu ngelihat enggak? Kamu? Enggak. Saya nggak ngeliat juga. Oh, jadi kita nggak ngeliat semua dong. Cuman suaranya doang Pak Haji dengan Wewe Gombel. Tiba-tiba si Pak Haji itu mengambil salah satu batu kerikil yang ada di kali tersebut. Kalau kalian tetap ngeyel tidak mau pindah dari lingkup sini, sekalipun kalian sudah ribuan tahun di sini, saya akan paksa sekarang juga. Lagi-lagi mereka tertawa. Lantas rajanya jin mengatakan, manusia, ternyata kamu punya nyali. Apa yang kamu bisa hadapi saya? Lantas Pak Haji dengan lugasnya menantang karena dalam keadaan terpaksa. Bukan saja Wewe Gombel yang bisa, manusia pun bisa. Jangan dianggap manusia bodoh. Silakan, kata si Pak Haji. Tiba-tiba si Raja Wewe Gombel mengeluarkan api dari mulutnya. Diarahkan ke Pak Haji. Pak Haji tidak kalah gesit karena pengalamannya. Lantas ditangkis dengan tasbihnya. Si api itu diubah menjadi bara api yang besar sekali, mendorong si raja itu hingga sampai si Raja Wewe Gombel terpelanting, terbakar sambil teriak, "Weh, apaan ini? Panas banget. Gue sampai terbakar badannya." Lantas si Baji menghilangkan api yang ada di tubuhnya dengan tiupan dari mulutnya. "Ini peringatan terakhir," kata Pak Haji. "Untung saja tidak saya lenyapkan kamu. Saya ingin memberikan peringatan pada kamu, termasuk anak buah kamu. Ajaklah pergi ke sana." Lagi-lagi mereka tertawa mengikuti ketertawaan si Raja Wewe Gombel. Jadi kalian benar-benar menantang ya. Padahal kamu nih rajanya udah jatuh, udah terbakar. Kalau saja saya mau, tadi saya langsung bakar jadi arang angus. Tandanya kalian sudah kembali ke tempat yang tepat buat kamu. Lagi-lagi tertawa lagi. Akhirnya Pak Haji ingin menyudahi. Mengambillah air yang kebetulan beliau sudah membawa di air aqua. Didoakan air itu, dibaca-bacain. Lantas air itu yang ada di aqua dia melayang-layang ke atas. Seluruh penghuni-penghuninya Wewe Gombel
disiram oleh air aqua, yaitu air doa. Mereka merasa kepanasan, melepuh, teriak-teriak, "Wih, apaan ini? Panas, seperti kayak air aspal yang kebakar. Ya, panas, panas, panas." Lantas seorang ahli spiritual atau Pak Haji melemparkan tasbihnya untuk menyudahi agar mereka lenyap dari pandangan matanya untuk kembali di mana adanya di Gunung Slamet. Memang banyak sekali penghuni-penghuni yang gentayangan ke seluruh penjuru, baik di kota maupun di kampung. Lantas orang yang mengerti Pak Haji mengatakan, "Pak Haji, udah selesai? Sudah. Ya sudah, kita pulang masing-masing. Insya Allah tebing ini aman, tidak ada apa-apa." Mereka sudah lenyap kembali. Saya kembalikan di sana. Yang ada di Bukit Gunung Slamet. Memang di Gunung Slamet itu banyak sekali. Di sana juga ada perkampungan gaib. Mereka tuh bisa berpindah-pindah, berbagai tempat. Bisa di kota, bisa di perkampungan, bisa di pinggir perkampungan, pinggir kota juga bisa. Termasuk di sini. Alhamdulillah. Demikianlah saudara, kupasan demi kupasan kami rangkai jadi satu, kami jabarkan untuk Anda semua. Semoga bermanfaat adanya perkampungan gaib Wewe Gombel yang ada di tebing dekat Kalikung, Desa Saimbang, perbatasan Desa Bener, 45 tahun yang lalu. Semoga bermanfaat. Tujuan kami adalah sharing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.